Artis sekaligus eks-politikus Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari. Kabar meninggalnya istri penyanyi Ikang Fauzi ini dibagikan salah satu putrinya, Ciki Fauzi, melalui akun media sosialnya. Selamat jalan Ibu Marissa Haque. Semoga Bapak Ikang Fauzi dan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan diberi ketabahan dalam menghadapi kedukaan ini. Pada tanggal 15 Oktober mendatang, Ibu Marissa seharusnya akan merayakan ulang tahunnya yang ke-62. Kepergiannya mengejutkan kita semua. Beliau meninggal dunia hampir pada usia 62 tahun. Usia yang relatif tergolong muda. Mengingat umur harapan hidup kita di Indonesia saat ini, untuk perempuan telah mencapai usia 74 tahun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional. Sedangkan umur harapan hidup pria di Indonesia adalah saat ini mencapai usia 70 tahun. Nah, umur harapan hidup ini memang tidak berarti sebagai batas usia setiap orang. Tetapi rata-rata orang Indonesia saat ini akan mencapai usia itu. Kepergiannya termasuk dalam usia yang relatif sangat muda menjadi sesuatu mengejutkan bagi kita semuanya. Kita tidak tahu secara pasti apa yang menjadi penyebab kematian dari Ibu Marissa Haque. Tetapi melihat peristiwanya, ada kemungkinan, walaupun kita tidak bisa pasti, ada kemungkinan beliau meninggal dunia karena serangan jantung. Wanita pada umumnya jarang mengalami serangan jantung dibandingkan pria secara statistik. Tetapi dalam penelitian dinyatakan, seperti jurnal yang saya tunjukkan kepada teman-teman berikut ini, bahwa ketika perempuan itu telah memasuki usia menopause, ada penurunan yang sangat drastis hormon estrogen. Nah, hormon estrogen adalah hormon yang memiliki karakteristik dia bisa memberikan kardioprotektif, memberikan perlindungan pada fungsi jantung dan pembuluh darah. Maka ketika perempuan itu mengalami menopause, produksi estrogennya turun dengan drastis, maka kapasitas perlindungan terhadap jantung dan pembuluh darah mengalami penurunan pula. Itu sebabnya perempuan yang telah menopause biasanya akan lebih mudah mengalami aterosklerosis atau munculnya penyumbatan di pembuluh darah. Dan ini merupakan satu kondisi yang bukan hanya bisa berdampak pada kondisi kesehatan jantung, tetapi kondisi ini juga bisa mempengaruhi fungsi otak manusia. Itu sebabnya wanita yang telah memasuki masa menopause pun berisiko bukan hanya mengalami serangan jantung, tapi mengalami risiko yang meningkat untuk mengalami stroke. Bahkan kondisi penurunan estrogen juga memberikan kontribusi terjadinya peningkatan kasus demensia. Nah, itu sebabnya siapapun yang telah mencapai masa menopause harus semakin intensif memperhatikan kesehatannya dengan melakukan general check-up, dengan mengetahui kondisi kesehatan jantung, fungsi kognitif, dan fungsi-fungsi pembuluh darah yang seharusnya mereka ketahui dengan pemeriksaan-pemeriksaan medis yang baik. Serangan jantung memang merupakan penyebab kematian yang tertinggi di dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Saya pun sebagai dokter, tetapi sekaligus pasien, saya juga memiliki risiko seperti itu. Yang seperti saya tunjukkan kepada teman-teman di dalam video saya yang berjudul "Saya Lolos dari Serangan Jantung Berkat Lifestyle Medicine". Teman-teman bisa melihat video tersebut untuk bisa mengetahui bagaimana saya yang nyaris terkena serangan jantung maupun stroke bisa memiliki perbaikan kondisi kardiovaskuler yang sangat optimal dengan pendekatan lifestyle medicine. Saya juga membuat satu episode edukasi tentang kesehatan
yang saya beri judul "Saya Lari Karena Tidak Mau Dipasang Ring Jantung". Teman-teman nanti bisa melihatnya. Nah, di situ saya akan menjelaskan tentang bagaimana manfaat olahraga dan secara khusus lari untuk menjaga kondisi kesehatan jantung kita. Ikuti terus channel XPT Healthstyle ini supaya teman-teman bisa merawat kesehatan dengan baik, mencapai kondisi kesehatan yang optimal, sehingga pada batas waktu usia yang telah ditentukan untuk kita masing-masing, kita bisa memaksimalkan kondisi kesehatan sehingga kita bisa tetap produktif, tetap bisa memberikan manfaat bagi banyak orang sampai akhir hayat kita.